sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di sini ada komputer forensik, merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Lalu ada komponen dari digital forensik, yaitu ada 3 komponen, yaitu ada manusia, alat, dan prosedur. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan pelaku utama dalam proses digital forensik, yaitu sebagai investigator digital forensik, analisis data, penegak hukum, ahli IT. Mereka harus memiliki keahlian teknis dan pemahaman hukum serta mampu menggunakan alat forensik dengan benar. Lalu etika dan integritas juga sangat penting agar bukti tidak dimanipulasi. Lalu pada peralatan atau tools itu merujuk pada software dan hardware yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menganalisis data digital. Lalu ada aturan atau prosedur, yaitu untuk menjamin bahwa proses forensik dilakukan secara legal, sistematis, dan sah di mata hukum. Untuk aturannya itu ada standar operasi, prosedur, ada chain of custody atau rantai pengawasan bukti, lalu ada juga peraturan perundang-undangan IT dan bukti digital, serta etika profesi. Lalu lanjut ke tahapan digital, itu ada 6 tahapan. Satu itu ada identifikasi, yaitu tujuannya untuk menentukan jenis bukti digital yang relevan dan perangkat yang digunakan dalam kejahatan. Tujuannya itu untuk menentukan apa yang perlu dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya, setelah identifikasi, maka masuk ke tahap pengumpulan. Proses pengambilan data digital secara legal dan aman tanpa mengubah atau merusak bukti. Lalu masuk di pelestarian. Pada tahapan ini menjaga keutuhan dan keaslian data digital yang telah dikumpul, biasanya menggunakan media write blocking atau disimpan dalam format read only. Lalu kita masuk ke tahap analisis, yaitu mencari indikasi kejahatan, pola aktivitas file tersembunyi atau terhapus, jejak log, malware, dan masih banyak lagi. Tapi ini biasanya memakan waktu lama tergantung pada kompleksitas kasus dan banyaknya data. Lalu setelah itu masuk ke tahap dokumentasi. Setelah dianalisis, masuklah di dokumentasi. Itu setiap langkah dalam investigasi harus dicatat secara detail dan sistematis. Setelah didokumentasi, tahap selanjutnya itu presentasi. Pada tahapan ini, hasil analisis disusun dalam bentuk laporan yang jelas, objektif, dan mudah dipahami oleh ahli non-teknisi seperti hakim. Bukti digitalnya. Bicara tentang bukti dalam hukum itu ada 2, yaitu bukti fisik dan bukti digital. Tetapi kali ini kita lebih fokus pada bukti digital, karena kita komputer forensik, digital forensik. Jadi bukti digital itu adalah bukti yang berbentuk data elektronik atau tersimpan dalam media digital. Kelebihannya itu mudah disimpan dan dicadangkan. Setelah itu bisa dicari dan diakses dengan cepat, bisa diperbanyak dan dibagikan tanpa merusak bentuk aslinya. Selain itu, dia juga ternyata punya kekurangan dari bukti digital ini, yaitu ada rentan dimanipulasi, itu diedit atau cat palsu. Perlu keahlian digital. Keahlian digital itu untuk validasi keasliannya bergantung juga pada teknologi dan perangkat lunak. Jenis-jenis bukti digital umumnya itu ada 4, yaitu bukti dari komputer seperti file, dokumen, log aktivitas sistem, email, file yang telah dihapus. Itu juga masuk pada bukti digital dari komputer. Lalu ada bukti dari internet dan jaringan. Setelah itu ada juga bukti dari perangkat mobile seperti SMS, log panggilan, lokasi GPS, dan data dari aplikasi. Kalau dari jaringan tadi atau internet tadi saya belum jelaskan, yaitu seperti dari log server atau website, log call dan return, serta aktivitas browsing atau riwayat web ya.
Lalu ada bukti dari media sosial. Bukti dari media sosial ini seperti postingan atau komentar, ada postingan langsung atau DM, ada riwayat aktivitas pengguna serta foto dan metadata. Lalu selanjutnya itu ada pengumpulan bukti digital. Tujuannya itu dari pengumpulan bukti ini adalah memastikan integritas dan keaslian data tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan secara forensik dan hukum. Lalu teknik dan alat yang digunakan. Yang pertama itu ada perangkat komputer. Itu tekniknya itu ada imaging disk atau membuat salinan. Lalu ada live equation, itu mengambil data saat sistem masih menyala. Lalu ada cold equation, yaitu saat sistem masih mati ya, dalam keadaan mati. Alatnya itu ada FTK imager, autopsi, ada NCAS, dan ada Belkasov Evidence Center. Lalu pada jaringan itu, teknik yang digunakan itu adalah packet capturing atau menangkap lalu lintas secara real time. Lalu ada log collection, itu mengambil log dari router firewall atau server. Lalu ada intrusion detection atau analisis pola serangan. Untuk alat atau software yang digunakan yaitu ada Wireshark, ada Wireshark, TCP dump, ada networking miner, ada Snort. Lalu selanjutnya pada media penyimpanan. Teknik yang digunakan pada media penyimpanan yaitu pertama ada disk cloning atau imaging, itu membuat salinan forensik. Lalu ada metadata analis, melihat waktu pembuatan atau perubahan akses file. Lalu ada file carving atau memulihkan file yang telah dihapus. Setelah itu ada alat yang digunakan untuk media penyimpanan. Yang pertama ada itu alat DD Linux Command. Lalu ada GuiMager, ada Recuva, dan Xwise, yaitu tools profesional untuk analisis media penyimpanan. Sekian video dari saya untuk penjelasan materi 1 sampai 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 小情歌都美得我们甜，咖啡是加菲的甜甜圈，咖啡喝惯了换了你选。